Kamu ada di rumah atau enggak? Oh, tenang aja. Dia yang ada di rumah. Tapi dia gak bakal berani ganggu kita. Aku yakin. Astaga Taiga, kamu bawa siapa ke rumah ini? Dia ini selingkuhan kamu kan? Kenapa kamu berani bawa dia ke sini, Taiga? Udah aku bilang. Kamu tuh jangan berani-beraninya ngelawan aku. Suka-suka aku dong bawa siapa aja ke rumah ini. Lagian ini tuh rumah aku, bukan rumah kamu. Jadi kamu gak berhak ngatur-ngatur siapapun yang aku mau bawa ke sini. Maksud kamu itu apa, Taiga? Kamu udah berani ya kayak gini sama aku? Iya, emang kenapa? Kalau aku berani sama kamu? Karena aku tuh tahu kamu tuh gak mungkin bisa apa-apa. Makanya aku berani sama kamu. Biar kamu tahu ya, gak ada yang boleh ngatur-ngatur aku di sini. Sempat kau berani ngatur-ngatur aku lagi, kau lihat aja lah. Kau belum tahu ya, kalau aku sudah marah itu bagaimana. Jadi jangan pernah mancing-mancing aku marah. Taiga, kau ini punya otak atau enggak sih? Aku itu udah pasti marah kalau lihat ada perempuan lain selain aku di sini. Biar kamu tahu ya Taiga, kamu ini sudah keterlaluan. Ngapain kamu bawa dia ke sini dan apa maksud kamu? Sudahlah, kamu itu gak ngerti apa-apa. Kamu tuh mendingan diam aja. Aku tuh capek tahu gak sih ngeladenin kamu. Kamu tuh terlalu banyak omong. Taiga, kamu ini emang ya Taiga, dari dulu kamu ini memang gak pernah berubah. Jangan mentang-mentang kamu punya harta yang banyak, kamu itu bisa memperlakukan semua manusia seenak kamu Taiga. Ya emang lah, aku tuh bisa ngatur-ngatur manusia sesuka aku. Lagian, aku itu juga punya harta yang banyak. Jadi wajar kalau aku mau ngatur-ngatur orang. Kamu ini yang gak usah ngatur-ngatur aku, soalnya kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu gak usah ya sok-sok ngatur-ngatur hidup aku. Aku tuh bukannya ngatur Taiga. Aku cuman gak suka kamu bawa orang lain ke rumah ini. Cukup kamu selingkuhin aku di belakang aku aja. Tapi jangan sampai bawa orangnya ke rumahku. Aku ini gak sudi ya, rumah kita ini diinjak sama perempuan murahan kayak gitu. Cukup ya. Jangan kau pikir kata-katamu itu pantas buat dia. Kamu yang seharusnya aku bilang kayak gitu. Kamu jangan berani-beraninya melawan aku. Kamu belum tahu ya, aku bisa usir kau dari sini. Gak apa-apa Taiga, kamu usir aja aku dari sini. Emang dari awal aku tuh gak tahan punya suami kayak kamu. Jadi lebih baik aku pisah aja sama kamu sekalian Taiga. Oh, jadi kamu udah berani kayak gini sama aku ya? Ya udah, kalau begitu pergi sekarang dari sini. Aku tuh udah gak butuh kamu lagi. Oke, mulai dari sekarang aku bakalan cepet-cepetan pergi dari rumah ini. Jangan kamu pikir aku gak bisa berbuat apa-apa ya. Aku bakal buktikan ke kamu suatu saat nanti, kalau aku itu bisa hidup tanpa kamu. Kamu itu sudah benar-benar keterlaluan. Dan aku udah gak tahan hidup di sini Taiga. Kalau emang itu maumu, oke, aku bakalan pergi. Tapi jangan nyesal ya kamu sudah ngusir aku. Dan jangan pernah anggap aku istrimu lagi. Paham kamu? Iya, udah sana pergi. Gak usah cuma ngomong doang kamu. Oke, aku bakalan pergi. Sekarang juga. Aku udah gak kuat di sini lama-lama. Biar aja aku diusir. Biar aja aku jadi gelandangan. Biar aja aku gak punya apa-apa. Daripada aku punya harta yang banyak, tapi hidupku benar-benar tersiksa. Kalau kayak gini terus, aku gak bakalan bisa menikmati semua hartaku dengan tenang. Dasar laki-laki kurang ajar. Aku langsung pergi ya. Kamu jangan pernah cari-cari aku lagi.
Sudah pergi aja sana. Gak usah banyak ngomong lagi. Aku udah muak lihat kau. Bener-bener ya Taiga itu. Sudahlah dia yang salah, tapi dia yang marah sama aku. Kenapa ya ada manusia kayak gitu di dunia ini? Aku nyesal banget nikah sama dia. Dan aku juga nyesal banget gak pilih. Maksudnya gak dengerin apa kata orang tua aku. Padahal orang tua aku itu lebih benar daripada si Taiga itu. Kenapa dulu aku bisa terayu dengan semua kata-katanya itu? Aku bener-bener nyesel. Dan sekarang ini yang aku harus terima karena aku gak dengerin apa kata orang tuaku. Aku memanglah anak yang tidak memiliki otak. Aku memang pantas hidup seperti ini. Terpaksa. Sekarang aku hanya bisa mengemis di jalanan saja. Karena percuma. Aku minta tolong ke orang lain. Karena kenalanku juga gak ada di sini. Kenalanku itu adanya cuma di kampungku aja. Sedangkan di kota ini aku gak kenal siapa-siapa orangnya. Ya Tuhan, apakah ini karma? Karena aku gak mendengarkan orang tuaku. Kalau memang ini adalah karma, aku terima. Karena emang udah sepantasnya aku mengalami karma ini. Aku tahu semenjak ini semua orang tua itu mau yang terbaik untuk anaknya, tapi aku malah menyia-nyiakan semua itu. Aku memang gak berguna. Aku juga lebih bagus mati aja kalau seperti ini terus. Taiga, kamu bisa juga ya ngusir dia dari sini. Aku seneng banget kalau kamu kayak gitu. Iya dong, aku itu gak mungkin mau ninggalin kamu. Lebih bagus aku tuh kehilangan dia. Lagian dia juga gak berguna. Iya dong Taiga, yang kamu bilang itu benar. Biar kamu tahu ya, kamu itu jauh lebih cantik daripada dia. Jadi gak mungkin kalau sampai aku menyia-nyiakan kamu. Jadi kamu itu sekarang harus serius dengan hubungan ini ya. Aku mau kamu nikah sama aku minggu depan atau mungkin bisa bulan depan aja kalau emang kecepatan. Apa Taiga? Kamu serius? Iya, aku serius. Aku tuh gak pernah bercanda sama kamu. Apalagi untuk hal yang kayak gini. Jadi gimana? Kamu terima atau enggak? Aku terima Taiga. Aku sangat menerimamu. Aku memang dari dulu sengaja ingin menghancurkan hubungan kalian. Karena aku itu benar-benar cinta banget sama kamu. Iya, aku tuh tahu. Jadi mungkin minggu depan kita bisa atur ya rencananya. Oke Taiga, aku bakalan merencanakan semuanya dengan aman. Ya sudah, kita tunggu di sini dulu ya, biar kita bicarakan semuanya dulu. Oke. Kenapa ya? Dari tadi gak ada orang yang kelihatan peduli sama aku dari sini. Aku memang sepertinya orang yang benar-benar berdosa sekali dengan orang tuaku.
Aku mau menemui ayahku dulu kali ya. Karena cuma dia orang yang ada di kota ini. Ya, iya, ada apa? Rina mau minta maaf sama ayah. Karena ayah kemarin udah nasihatin Rina untuk nggak nikahin si Taiga. Tapi Rina malah menolak dan malah lebih memilih nikah sama Taiga daripada mendengarkan apa yang ayah sama mama omongin. Iya, ayah tahu kok. Terus sekarang kenapa kamu kok kesini? Kamu pulang aja ke rumah suami kamu itu. Ya, aku diusir dari rumah itu ya. Apa? Kamu serius? Iya ya. Dasar itu orang kurang ajar ya. Sudahlah dia yang menikahi kamu, tapi kenapa dia yang tidak mau menjaga kamu? Maka dari itu ya, aku benar-benar meminta maaf ya. Semua ini gara-gara aku. Aku gak dengerin apa kata ayah. Dan aku malah lebih memilih nikah sama dia. Aku tahu ya, aku ini benar-benar udah berdosa banget sebagai seorang anak. Karena gak pernah sedikit pun dengerin apa yang orang tuanya omongin. Iya, papa dari awal itu sebenarnya, ayah itu dari dulu sebenarnya itu udah bener-bener maafin kamu. Tapi kamu ingat ya, gak ada satu orang tua pun yang mau anaknya itu hidup susah. Jadi makanya ayah itu sebenarnya dari dulu pengen banget buat kamu bahagia. Tapi kamu malah gak mau dan memilih orang lain untuk buat kamu bahagia. Dan sekalinya dia gak bisa kan bikin kamu bahagia. Iya ya, maafin aku sekali lagi ya. Aku benar-benar salah besar. Iya, aku tahu. Iya, ayah tahu. Kamu sekarang lebih baik tinggal di rumah kita aja dulu ya. Papa tahu. Kok itu lagi sih guys, semua deh itu lupa saya skripnya guys. Ayah tahu. Kamu emang gak bisa hidup di dalam rumah yang lusuh, yaitu rumah kita itu. Tapi ingat, memang rumah kita seperti itu. Tapi sebenarnya ayah itu punya banyak uang untuk membiayai kamu. Jadi untuk sementara kamu tinggal di situ dulu ya. Nanti ayah bakalan membelikan istana baru untuk kamu tinggal sendiri. Oke ya. Ya sudah, kalau begitu untuk sementara kamu tinggal ke sana dulu. Iya ya, sekarang aku bakalan ke sana dulu. Oh iya, supaya nanti kamu gak kecapean, kamu pakai mobil ayah aja ya. Kan perjalanan ke sana jauh banget. Iya ya. Makasih ya udah minjamin mobil ayah ke aku. Iya. Yaudah, cepetan ya. Pergi. Sepertinya ayahku itu juga udah agak kesel sama aku. Dilihat dari ekspresinya, dia memang kayaknya aku emang salah sih emang. Aku tahu.
kerja di sana. Udah anakku cuma satu-satunya. Aku udah kepikiran terus lah aku.